Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenes Suhara, NIM 211010235040, kelas 03 SMJP 037, ruang 501. Di sini saya akan presentasikan dampak COVID-19 terhadap kemiskinan dan mobilitas anak di Indonesia. Pengertian COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Mild-Add Respiratory Syndrome dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dampak terhadap ukuran kemiskinan statis. Yang pertama, tanpa paket bantuan darurat pemerintah yang diimplementasikan secara penuh, guncangan ekonomi akibat COVID-19 akan meningkatkan kemiskinan anak secara signifikan pada tahun 2020. 13,5% anak akan hidup di bawah garis kemiskinan, 1,3 juta lebih banyak dari estimasi sebesar 11,9%, berdasarkan skenario baseline tanpa COVID-19. Jadi, tingkatan kerentan anak didefinisikan sebagai anak yang hidup tepat di atas garis kemiskinan, tetapi kurang dari 1,5 garis kemiskinan. Juga telah meningkat guncangan ekonomi akibat COVID-19 dapat meningkatkan jumlah absolut anak rentan sebesar 2 juta melebihi skenario baseline. Dan yang kedua, jika penularan ekonomi mempengaruhi masyarakat dari segala usia, namun dengan tingkatan keparahan yang berbeda. Tanpa penerusan sementara pada sistem perlindungan sosial, tingkat kemiskinan rata-rata akan meningkat hampir 14% untuk anak, 17% untuk penduduk usia kerja, dan 8% untuk lansia. Namun secara absolut, anak-anak dan remaja akan terkena dampak yang tidak proporsional karena jumlah mereka yang terbesar. Anak berusia di bawah 18 tahun merepresentasikan sekitar 33% populasi Indonesia, tetapi juga merepresentasikan hampir 40% jumlah tambahan masyarakat yang masuk kategori miskin pada tahun 2020 akibat pandemi. Ketiga, respon sigap pemerintah menghadapi krisis COVID-19 meningkat pengeluaran tahun untuk program perlindungan sosial lebih dari 2 kali lipat. Yang keempat, jika dilaksanakan sepenuhnya, program tanggap darurat Indonesia untuk COVID-19 berpotensi untuk mengurangi dampak pandemi terhadap kemiskinan pada tahun 2020. Hal ini berarti bahwa jumlah anak yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional dapat berkurang 2,8 juta. Berbeda dengan skenario COVID-19 tanpa tindakan darurat penularan. Ini sebagian besar disebabkan oleh PKH. Selain itu, proporsi anak-anak yang beresiko tinggi mengalami kemiskinan dapat turun menjadi 36% dibandingkan dengan 40% dalam skenario COVID-19 tanpa bantuan darurat. Yang kelima, namun jika tindakan darurat ditarik kembali pada tahun 2021, kemiskinan anak akan meningkat tajam hingga melebihi proyeksi sebelum pandemi. Yang keenam, 70% rumah tangga akan mengalami penurunan kesejahteraan bersih antara tahun 2020 hingga 2021 jika cakup perlindungan sosial nasional turun ke tingkat sebelum pandemi. Dampak terhadap dinamika dan mobilitas kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan tidak bersifat statis dan permanen.
permanen tetapi dinamis dan berkembang. Dan yang kedua, dari perspektif multitahun guncangan ekonomi akibat COVID-19 akan meningkatkan prevalensi kemiskinan anak sementara bahkan dengan adanya program perlindungan sosial darurat. Berdasarkan proyeksi pandemi, diperkirakan 15,3% anak-anak akan berada di bawah garis kemiskinan nasional satu tahun atau lebih selama periode 3 tahun 2019 sampai 2021, lebih dari separuhnya. 56% akan tetap miskin dan tetap berada di bawah garis kemiskinan selama periode 3 tahun tersebut. Sementara yang lain akan mengalami kemiskinan selama 1 atau 2 tahun periode tersebut. Ketiga, hasil simulasi menunjukkan bahwa guncangan ekonomi akibat COVID-19 akan meningkatkan proporsi anak yang mengalami setidaknya satu periode kemiskinan menjadi 16,6% atau lebih sedikit 15,9% setelah memperhitungkan paket tanggap darurat akibat tingkat kemiskinan anak antar waktu secara keseluruhan akan meningkat setidaknya 4%, menyebabkan 500 anak lainnya berada di bawah garis kemiskinan selama beberapa periode dari 2019 hingga 2021. Dan yang keempat, program perlindungan sosial darurat mengurangi kemiskinan anak kronis tetapi tidak mencegah kemiskinan anak sementara yang meningkat tajam sebesar 22%. Salah satunya alasannya adalah pendorong konsumsi sementara akan menghilang ketika skema bantuan sosial dihentikan. 4. Program-program bantu sosial tersebut menargetkan rumah tangga yang berada pada kelompok 40% kesejahteraan menggunakan data DTKS yang dikembangkan beberapa tahun sebelum dimulainya pandemi. Dan yang terakhir, guncangan akibat pandemi COVID-19 mengurangi probabilitas ke atas anak dalam status ekonomi. Anak miskin dan rentan merasakan manfaat dari paket bantuan darurat pemerintah, namun anak dari kelompok yang lebih sejahtera yang terkecualikan dari program bantuan status ekonominya kecenderung memburuk. Jadi kesimpulannya, meskipun pandemi COVID-19 di Indonesia memengaruhi pendapat dan kesejahteraan kelompok tua dan muda, anak-anak dan remaja terdampak secara tidak proporsional, akan tetapi angka kemiskinan anak akan meningkat tajam pada tahun 2021 dengan estimasi 2,1 juta jika program bantuan darurat ditarik kembali. Direkomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan untuk tetap menjalankan program perluasan perlindungan sosial, mempertimbangkan pendekatan aktif untuk menargetkan terus memantau resiko peningkatan ketimbangan. Terima kasih. Sekian dari saya presentasi saya. Wassalam.